Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat datang dalam ibadah minggu keempat sesudah Pentakosta. Dan di dalamnya kita akan menutup bulan pelayanan dan kesaksian GPIB di tahun 2020. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Pendeta Jimmy H.K. Irot, Magister Sains Teologia. Mentari pagi bersinar cerah di ufuk timur dengan sentuhan hangat cahayanya. Hijaunya pepohonan, birunya langit, merdunya gemericik air dan syahdunya senja membuat takjub hati yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Hari demi hari seringkali kita menganggap biasa keajaiban alam ini. Seluruh proses dalam beberapa bulan terakhir ini menunjukkan bahwa alam telah begitu baik bagi manusia, bahwa alam adalah tanda keajaiban dari Allah. Sudahkah kita mensyukuri keajaiban Allah tersebut? Selama beberapa bulan ini, kita sekalian menjadi saksi kondisi alam yang menjadi lebih baik. Langit yang cerah karena tidak terpapar polusi, sungai yang menjadi jernih, bintang-bintang bersinar di malam hari. Selama bulan Pelkes ini pun kita merefleksikan bahwa alam telah memberi banyak bagi manusia. Apakah yang diberikan manusia bagi alam? Marilah kita mensyukuri indahnya alam nan permai karya cipta Allah yang Maha Agung.
Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 pada bait yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai juga.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Allah yang Maha Baik, ampunilah kegagalan kami untuk menghargai karya ciptamu bagi kami. Pagi hari saat kami bangun dan matahari terbit, kami menganggapnya itu adalah hal yang biasa. Kami diberikan udara yang segar, lalu menganggapnya itu adalah kewajaran. Kami menuntut terjadinya mujizat dan keajaiban, padahal sehari-hari tanda keajaiban itu ada di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan yang tidak mampu bersyukur atas karya ciptamu. Allah yang rahmani, kami gagal untuk mengucap syukur. Bahkan sungut-sungut menjadi bagian hidup kami. Kami memperoleh pekerjaan, tetapi kami mengeluh bahkan merasa layak berbangga diri karena sudah bekerja keras. Kami memperoleh keluarga, tetapi kami seringkali mengeluhkan kondisi keluarga kami dan merasa sudah sewajarnya kami memiliki keluarga. Kami memperoleh kesehatan, tapi tidak mampu menjaga kesehatan itu dengan baik, bahkan bersikap seenaknya terhadap tubuh yang Engkau beri. Allah yang rahimi, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami besar, sebab kami seringkali gagal melakukan apa yang Kau kehendaki. Bahkan dalam kehidupan persekutuan, seringkali kami mengedepankan ego kami. Kami mengeluhkan pelayanan yang kami lakukan. Bahkan ketika hati kami juga tergoda untuk berbangga diri di dalam pelayanan ini. Melalui bulan pelayanan dan kesaksian yang kami lakukan ini, biarlah kami kembali menghayati kesukacitaan dan ketulusan dalam pelayanan yang kami lakukan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Mika pasal 7 ayat 18 dan 19 yang menyatakan, siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengar perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 10 yang menyatakan, biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu ini saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Umat Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Saudara kekasih Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada minggu ketiga atau keempat sesudah Pentakosta. Pembacaan nanti akan terambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 136 pada bait pertama sampai 26. Sebelumnya, mari kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan untuk bersama-sama mendalami dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, pencipta segalanya, penyelamat untuk kami sebagai umat-Mu, dan penuntun di tengah kehidupan yang ada. Terpujilah Engkau selama-lamanya, dan itulah yang menjadi pokok renungan kami pada saat ini ketika kami memaknai segala sesuatu dalam hidup ini untuk tetap ada dalam kehendak Tuhan, agar hidup ini senantiasa tetap memuji nama Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, kami semua sedia bersama untuk mendengar dan melakukan akan firman-Mu. Amin. Umat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya.
Bacaan Alkitab hari ini dari Mazmur pasal 136 bait pertama sampai bait ke-26 yang menyatakan, kasih setia Allah kepada orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sihon, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Og, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu keempat sesudah Pentakosta ini kita bersama sebagai suatu gereja Protestan di Indonesia bagian Barat boleh mengakhiri proses berbulan pelayanan kesaksian. Nah, kita tahu dan kita mengerti bahwa pelayanan kesaksian menjadi suatu kegiatan yang sungguh-sungguh dapat memberikan makna dari suatu kehidupan bergereja yang hidup, karena kepedulian kepada kehidupan yang ada di pelosok-pelosok desa atau di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang ada. Ini menjadi sesuatu yang dapat kita maknai bahwa GPIB tidak melihat suatu perbedaan yang begitu mencolok antara keberadaan gereja yang ada di kota maupun yang di pedesaan. Satu kesatuan yang berkesinambungan dalam arti punya hubungan yang tidak dapat terpisahkan, karena itu menjadi sesuatu yang patut untuk kita angkat sebagai pujian kepada Tuhan sebagai kepala gereja, pemilik gereja ini. Nah, saudara-saudara, mengapa itu harus dinyatakan? Karena begini, bahwa apa yang kita mengerti tentang sesuatu yang menyangkut keteraturan dan sesuatu yang benar-benar berkesinambungan, yang punya hubungan yang terus-menerus, itu punya kaitan erat dengan apa yang namanya pujian. Nah, karena itu kalau kita mencoba memaknainya lewat Mazmur 136 ini, Bapak Ibu dan saudara-saudari, menarik sekali. Karena dari suatu mazmur yang boleh dikatakan mazmur yang sungguh-sungguh berisi suatu pujian, mau mengajarkan kepada kita bahwa rangkaian pujian yang nampak ini menggambarkan tentang suatu keutuhan dan keteraturan hidup. Perhatikan baik-baik ketika pemazmur memulai dengan bagaimana menyatakan Allah yang mencipta, lalu kemudian diikuti dengan bagaimana Allah bertindak kepada umatnya Israel dan juga sikap kepada bangsa-bangsa lain. Suatu urutan yang benar-benar terjalin begitu indahnya sebagai suatu kronologi kehidupan umat Israel. Dari kronologi itu yang berkesinambungan itu terciptalah yang disebut sebagai suatu pujian-pujian ini. Dengan kata lain, sebenarnya Bapak Ibu mau dikatakan pujian itulah sebenarnya yang menjadi dasar dari apa yang dapat kita ungkapkan tentang suatu kemahakuasaan, kebesaran, bahkan penyelamatan yang Allah lakukan. Nah, saudara-saudara,
Kalau kita bertitik tolak dulu dari apa yang kita tahu tentang penciptaan dalam kitab Kejadian, dalam setiap khotbah saya beberapa kali sudah menyampaikan betapa luar biasanya proses penciptaan itu dalam kaitan dengan suatu yang menyangkut keteraturan, dari sesuatu yang kacau, sesuatu yang tidak berbentuk, chaos atau tohuwabohu kata bahasa Ibrani, itu menjadi sesuatu yang kronos, sesuatu yang begitu teratur. Dari makna penciptaan itu, artinya Bapak Ibu dan saudara-saudari, yang Tuhan mau katakan dalam karya penciptaannya itu utuh. Nah, di situ dapat kita melihat betapa sesuatu yang diagungkan, sesuatu yang dimuliakan gitu, ciptaan ini khususnya kepada manusia sebagai ciptaan Tuhan. Dari awal sudah nampak sekali ada pujian, ada pengagungan dengan kata dimuliakannya, walaupun kata itu tidak ada, tetapi nampak sekali ketika firman mengatakan Allah melihat segala sesuatunya itu baik, bahkan dikatakan sungguh amat baik, sebagai sesuatu yang menggambarkan tentang pujian. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya contoh saja bagi hidup kita, saya percaya dan saya yakin bahwa kita butuh suatu pujian. Mengapa Bapak Ibu? Saya mencatat ada suatu tulisan yang mengatakan bahwa pujian itu bisa membuat orang termotivasi, berkreasi. Lalu kemudian pujian itu membangun kepercayaan. Dan kemudian juga bahwa diungkapkan dalam pujian itu ada rasa bahagia. Lucu kan kalau sampai ada pujian yang buat orang sedih. Beda kalau sedih bahagia. Tapi pujian itu membawa kepada rasa bahagia. Dan kemudian juga pujian itu pasti membawa suatu timbal balik. Ini bukan berharap, tapi dalam pengertian bahwa kita pun merasakan sukacita ketika kita memuji, katakanlah kepada orang lain. Saya kira ada sukacita kita alami. Dan yang terakhir katakan, ini menarik sekali dalam catatan yang saya dapat, bahwa pujian itu justru membakar kalori. Ya, maksudnya begini, bahwa ketika orang tersenyum memuji orang lain, dicatat bahwa manusia bisa mengalami ya paling tidak penurunan berat badan, katanya gitu, membakar kalori, ya. Nah, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, ya itu bagian dari kehidupan ini. Yang pasti bahwa kita merasa bahwa dengan pujian ada kehidupan, dengan pujian ada satu pengharapan. Nah, karena itu ketika pemazmur mengungkapkan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, ki le olam hasdo, itu bahasa Ibraninya, diulang-ulang ki le olam hasdo, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26 bacaan kita, terus memang ungkapan pujian itu, bahwasannya untuk selama-lama kasih setia Tuhan itu berhubungan dengan apa yang dinyatakan di bagian ayat-ayat ini. Mulai dari bagaimana Tuhan mencipta, bagaimana Tuhan menyatakan pertolongannya kepada Israel, lalu kemudian Tuhan bertindak dan berbuat, dan segalanya.
Saya mau bilang kepada kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau membaca ini coba renungkan baik-baik. Untuk hidup yang kita boleh jalani, bayangkan begini. Hidup kita ini sebenarnya dikelilingi oleh kasih setia Tuhan. Tidak ada ruang dan waktu yang boleh kita bilang seakan-akan ada yang hampa, ada yang kosong ya. Bagaimana jarak antara kita dengan langit, atau jarak antara kita dengan sesama, ada selalu sela. Kata pemazmur ada sela, itu jarak ya. Seakan-akan kita anggap bahwa ada sesuatu yang kosong, ada sesuatu yang hampa. Tapi Mazmur ini mau bilang bahwa segala sesuatu itu ada Tuhan dengan kasih setianya untuk selama-lamanya. Artinya begini, bukan waktu selama-lamanya, waktu seterusnya yang kita belum jalani, bukan. Waktu yang kita tidak bisa ada, di situ ada Tuhan. Itu loh. Itu dia. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau mau diungkapkan di situ kata chesed, ya, artinya bahwa dalam keterbatasan kita sebagai manusia, bahkan ciptaan ini, yang seringkali membawa kepada keputusasaan, kepada ketidakberdayaan, bahkan mungkin kehancuran, karena ada chesed, kasih setia Tuhan, maka tidak ada satupun yang akan hilang dan akan lenyap selama Tuhan memang menyatakan kasih-Nya dan setianya bagi kita. Secara fisik mungkin kita katakan kita kehilangan. Ada orang yang pergi, ada orang yang tidak bersama dengan kita. Tapi tolong perhatikan, adakah dalam kenyataannya kemudian Allah kemudian menganggap hidup kita pun ada yang kita alami sebagai yang tidak bisa kita jalani? Ada enggak? Saya pikir semua yang kita jalani tetap kita lewati, kita lalui. Sekalipun mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kita mengerti dan kita tidak bisa pahami, bahkan mungkin sulit untuk kita mau terima kenyataannya, tapi kita tetap jalani. Di situ chesed, di situ kasih setia Tuhan. Pemazmur mau mengajak kita sebenarnya mengerti pujian itu sungguh-sungguh sebagai sesuatu yang yang membuat batasan-batasan itu, membuat ketidakmampuan itu sebagai sesuatu yang tidak ada arti. Karena lewat pujian, ya, maka semua akan memperoleh makna hidup. Nah, saudara-saudara, saya terkesan dengan satu kisah sederhana yang mungkin pernah Bapak Ibu juga dengar. Ketika seorang anak disuruh oleh ibunya untuk mengerjakan ladang mereka yang ada di balik sebuah bukit. Nah, anak ini sebenarnya agak sedikit kesal, tetapi ya sudahlah, dia tetap harus menghormati orang tuanya, dia bekerja, dia lakukan. Sampai di ladang itu, dia bekerja, tapi sambil bekerja dia ngomel. Pokoknya dia ngomong suka-sukanya lah. Bahkan mungkin di dalamnya dia marah. Nah, ternyata Bapak Ibu dan Saudara-saudari, karena dia di bawah lereng gunung, ada yang namanya apa namanya itu? Gaung ya. Suara yang berbalik. Suara yang berbalik. Jadi ketika dia kerja, dia ngomel, dia marah, suara yang datang itu juga ngomel. Suara yang datang itu juga marah. Terus dia makin marah, yang datang lebih marah juga, sama. Nah, akhirnya dia merasa bahwa sudah tidak beres ini. Sudah capek-capek bekerja, tapi ada juga yang marah-marah. Oke, dia kembali Bapak Ibu. Dia pulang, dia bilang sama mamanya, saya tidak mau lagi bekerja di ladang. Bagaimana? Bekerja tapi ada juga ya yang marah. Ada suara yang selalu berteriak. Mamanya cuma bilang, selama kamu bekerja, kamu lakukan apa?
ya saya ngomong-ngomong, saya bicara-bicara, dia juga marah-marah. Itu dia masalahnya. Lalu mamanya bilang gini, kembali sekarang kamu ke ladang, mulailah dengan bekerja sambil memuji Tuhan, ya sambil bersuka cita, maka yang kau dapat pun akan ada sukacita, ada timbal balik sukacita yang kamu terima. Nah, dia lakukan Bapak Ibu. Dan ternyata memang suara yang muncul, katakan gaung yang kembali itu adalah gaung pujian. Dia merasakan sukacita di dalamnya. Kekasih Tuhan Yesus Kristus sebenarnya maknanya sederhana sekali, tetapi kita perlu belajar untuk senantiasa sebagaimana apa yang diungkapkan oleh pemazmur, kasih setia Allah kepada orang Israel, bahwa Allah sungguh menyatakan, menciptakan, karena itu pujian yang dia memang mau nyatakan. Ketika Tuhan menetapkan Israel sebagai umat pilihannya adalah suatu pujian karena Tuhan yang menyatakannya. Dan ketika Israel mengalami keselamatan karena mereka boleh terbebas dari bangsa-bangsa lain, pujian yang Tuhan mau katakan kepada Israel. Nah, saat ini saudara-saudara, kita mau diajak merenungkan makna pujian ini dengan sungguh-sungguh. Pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara-saudari, sudahkah kita siap untuk mengalami sesuatu yang ajaib? Saya kira kita senang sekali, kita ingin. Tapi di manakah keajaiban itu? Dalam bacaan Alkitab kita jelas sekali bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwasannya karena pujian kita. Artinya bahwa kita menaikkan pujian apa yang Tuhan buat dan Tuhan kerjakan, itulah yang harus kita rasakan sebagai keajaiban dari Tuhan. Tapi kita masih terbatas ya Bapak Ibu ya. Jangan ajar kami untuk memuji. Kami sudah lebih tahu dan lebih mengerti tentang memuji. Itu seringkali ada. Tetapi persoalan yang menjadi mendasar adalah ketika kita sudah belajar sungguh dan sungguh mengerti tentang bagaimana memuji Tuhan, sudahkah kita juga? Kan kadang-kadang pujian kepada Tuhan itu adalah bagian daripada kita melaksanakan pujian kepada sesama. Nah, saudaraku, apakah mungkin ada pujian yang sungguh-sungguh dapat mengangkat kebesaran kemuliaan Tuhan kalau kita sendiri masih tidak dapat menyatakan pujian kepada orang lain, kepada sesama? Bapak Ibu dan saudara-saudari, pujian kepada Tuhan karena kasih setianya, mau bilang begini Bapak Ibu, saya mau tanya kepada kita, pantaskah Tuhan mau menyatakan hidupmu adalah pujian? Kalau ternyata bahwa kita sendiri tidak dapat menyatakan hidup kita sebagai pujian. Ada hal-hal yang seringkali membuat kita tidak dapat dan tidak mau terima kalau ada sesuatu yang boleh mendapatkan pujian. Karena kejengkelan kita, karena kemarahan kita, karena ketidakterimaan kita. Enak aja Pak Pendeta, untuk apa kita memuji? Untuk apa kita boleh menerima kenyataan orang lain kalau kenyataan itu pahit, kalau kenyataan itu tidak benar? Bapak Ibu perhatikan baik-baik yang Tuhan ajarkan lewat Mazmur ini. Tuhan bertindak, Tuhan berbuat kepada Mesir, dan dia juga membawa kepada umat Tuhan membelah laut untuk bisa menyelamatkan Israel.
Dengan kata lain, kekasih Tuhan Yesus Kristus, jangan kita yang mengambil alih untuk mengatakan sebagai hakim untuk bertindak kepada orang lain yang mengatakan tidak pantas orang lain mengalami pujian. Kita tidak pernah merasakan bahwa pujian itu menjadi sesuatu yang benar kalau kita membatasinya. Padahal dari firman ini Tuhan tidak pernah terbatas dalam menyatakan pujiannya. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, seharusnya itu mau menjadi bagian bagi kita. Kalau dikatakan selama-lamanya, Bapak Ibu, jangan pernah batasi. Hari ini kata firman Tuhan, jika engkau mendengar suaranya, ketika Tuhan memperdengarkan firman-Nya, jangan pernah berhenti untuk memuji. Benar bahwa kita sudah memuliakan Tuhan dengan baik dan benar, tetapi bagaimana hidup kita juga menjadi pujian, bahkan yang boleh menyatakan pujian kepada orang lain. Gereja Tuhan perlu belajar memuji Tuhan seperti Israel, karena di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sudah mendapatkan kasih karunia, rahmat yang sungguh luar biasa, karena dikatakan selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ada dua dalam perjanjian baru, Bapak Ibu, kalau kita mau belajar tentang pujian itu. Kita dapat melihatnya di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, dan juga di Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Kita perlu belajar terus-menerus melihat kasih karunia dan rahmat dari Tuhan, agar akhirnya saudara-saudara, hidup kita sekalipun kelihatannya dipenuhi dan tidak ada batasan lagi, kasih setia Tuhan nyata harusnya membawa kita kepada sikap bukan kepada kepongahan, kepada kesombongan, tapi dalam kerendahan hati. Karena mau tidak mau, kita tetap harus mengangkat dan memuliakan segala ciptaan, termasuk orang-orang di sekitar kita, termasuk mereka yang mungkin jauh dan dekat, atau mungkin orang yang tidak sama dengan kita dalam arti kelompok golongan, atau mungkin dalam segala hal. Kita harus katakan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Percayalah bahwa oleh dan di dalamnya maka keajaiban Tuhan senantiasa nyata. Dalam arti kita selalu diberikan kelanjutan hidup dalam keteraturan Tuhan. Ingat, sikap yang memuliakan Tuhan dan ciptaannya, sikap yang betul-betul menghormati akan kehidupan di sekitar kita, sama dengan makna ketika Tuhan menciptakan semuanya secara teratur, dan keteraturan itu berlanjut terus dalam kronologi yang Tuhan inginkan kita alami. Hidup kita akan berlanjut dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan kalau kita benar ada dalam memuji Tuhan tiada henti, dan juga yang lebih penting, bagaimana hidup ini benar-benar menjadi pujian bagi nama Tuhan, menjadi berkat dalam segala hidup yang Tuhan berikan. Tuhan berkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Amin.
Jemaat Tuhan bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Nah, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat Tuhan, kami persilakan duduk. Saudara kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, itulah yang senantiasa harus juga menjadi bagian dari ungkapan pujian kami, rasa syukur kami, karena di dalam segala peristiwa hidup ini Tuhan sebenarnya sudah mengepung, bahkan sudah memenuhi seluruh jalan hidup kami dengan kasih setia Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang sudah boleh menyatakan bahwa sesungguhnya hidup kami senantiasa ada dalam pengawasan, pengetahuan dan kuasa Tuhan. Selayaknya kami tetap ada dalam hidup yang penuh dengan kepastian, dan itu hanya ada dalam sikap keteraturan, sikap yang betul-betul ada dalam urutan atau kronologi kehidupan ini di dalam Tuhan. Dan yang kami harus lakukan adalah bagaimana memuji dan memuji Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Biarlah juga Tuhan ajar kami untuk juga boleh menyatakan pujian itu, kasih setia Tuhan nyata kepada orang-orang di sekitar hidup kami. Jadikan kami Bapa sebagai penyalur berkat dari kesetiaan Tuhan itu dalam memuji dan menyatakan syukur. Terima kasih Tuhan untuk suami, terima kasih untuk istri, terima kasih untuk anak-anak, terima kasih untuk orang tua, saudara-saudara dan siapapun yang ada di sekitar kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, pujian bagi nama Tuhan untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk kehidupan bersama dengan orang-orang di sekitar hidup ini. Dan kami mohon Bapa, kami juga harus belajar menyatakan untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan pada saat kami boleh mengalami di tengah-tengah kenyataan sekarang, pandemi COVID-19, virus corona yang begitu merajalela, yang cukup membawa manusia kepada kegentaran hidup, bahkan dipenuhi dengan ketakutan dan kecemasan. Tolong Tuhan, pujian inilah menyemangati kami. Tidak ada kuasa yang dapat mau yang mau mengambil, bahkan yang mau menyatakan segala kehebatannya selain kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan merangkul kami, menggendong kami, mendukung kami, menyelamatkan kami bersama dengan orang-orang yang juga memohonkan pertolongan Tuhan ketika mereka merasa saat ini mereka dalam penderitaan karena bencana COVID-19 ini. Tuhan,
negeri ini juga mengalami bencana yang menyangkut alam, bahkan juga mungkin juga saat ini adanya penyakit yang terus melanda, yang mengancam jiwa-jiwa, demam berdarah, dan juga hal-hal yang lain. Kami mau mengatakan Tuhan, di atas segala penderitaan dan persoalan hidup ini, firman-Mu mengajar, ada yang dapat memberi kami kepastian untuk hidup, ada yang dapat memberi kami keyakinan untuk tetap boleh menjalani hidup, yaitu sikap hidup yang senantiasa tetap memuji Tuhan, sikap hidup yang senantiasa mau mengagungkan kebesaran Tuhan yang memberi hidup ini adalah dalam keteraturan rencana Tuhan. Dan biarlah kami sungguh percaya bahwa Tuhan menyatakannya dengan begitu indahnya. Berkati anak-anak kami. Terima kasih untuk mereka yang sudah naik kelas, untuk mereka yang sudah lulus. Berikan kesempatan mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi Tuhan, di tengah segala persoalan yang ada. Tolong Tuhan, agar kelanjutan pendidikan anak-anak kami tetap akan berlangsung. Kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi Engkau berikan. Berikan juga bagi kehidupan kami yang bekerja sebagai orang tua, sebagai anak muda, kesempatan menikmati berkat Tuhan. Tolong Tuhan, sementara ada banyak posisi di mana manusia atau para pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja, tapi kami percaya Tuhan Engkau menjamin hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, memberkati akan kehidupan orang-orang tua kami di usia yang lanjut. Kalau saat ini Engkau dapati mereka dalam kelemahan atau sakit, kami mohon Tuhan, lanjutkanlah kasih karunia-Mu, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan berlangsung bagi orang tua kami, memberikan mereka pemulihan, penguatan, dan pengharapan akan hidup yang Tuhan senantiasa nyatakan dan janjikan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan saudara-saudara kami yang sungguh Tuhan di tengah pandemi COVID-19 ini mengalami penderitaan dalam perawatan di rumah maupun rumah sakit, dalam isolasi yang mereka jalani baik di rumah dan rumah sakit. Tolong Tuhan, beri pengharapan dan kepastian, terkhusus mereka yang sedang mengalami perawatan khusus. Tuhan, beri kesemangat hidup, bahwa di dalam mereka mengalami ketidakmampuan, selayaknya mereka memuji nama Tuhan. Di situ ada kesempatan untuk melihat kuasa Tuhan nyata untuk bertindak dan berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati akan kehidupan saudara-saudara kami yang Kau pakai untuk menjadi berkat dalam pelayanan kesehatan bagi mereka yang terpapar pandemi COVID-19 ini Tuhan. Para dokter, jururawat atau tenaga medis semua, bersama dengan aparat pemerintah yang terlibat di dalamnya. Tolong Tuhan, semangatkan mereka, berkati keluarga mereka, dan mampukan mereka menjadi berkat dalam pemulihan bagi setiap orang yang mereka rawat dan perhatikan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan gereja-Mu, EPB Getsemani khususnya. Ketika kami berencana pada minggu depan memulai untuk ibadah di gedung gereja, Tuhan persiapkan semuanya. Kami sudah boleh bersyukur membentuk tim COVID-19 bagi jemaat ini. Beri mereka kesehatan, kekuatan, dan kemampuan. Mampukan mereka melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Dan ajar kami sebagai jemaat Tuhan taat aturan untuk menjaga kesehatan ketika Tuhan memperkenankan kami beribadah di gereja, agar di dalamnya kami tetap mendapatkan kesehatan jasmani dan rohani secara utuh. Tuhan mau kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Dengan yakin dan pasti Tuhan juga memberkati akan kehidupan mereka yang sakit di dalam perawatan di rumah maupun rumah sakit. Siapapun jemaat-Mu yang senantiasa membutuhkan pertolongan-Mu,
Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Apapun kuasa Tuhan nyata bagi mereka. Yang bersyukur karena Tuhan tambahkan usia perkawinan maupun kelahiran, Tuhan juga sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih, ini doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 sampai ke-15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Umat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara silih berganti. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta doa kami menjadi jemaat agar mengelola dan melaksanakannya sesuai firman-Mu dan untuk kepercayaan memuliakan nama-Mu. Amin. Umat Tuhan dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan beberapa warta sepanjang minggu ini, Minggu 28 Juni 2020. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Jimmy Hakairot, MSI Teologia, pemandu lagu, organis, tim multimedia, dan soundman, serta seluruh jemaat yang mengambil bagian di dalam ibadah minggu hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita semua. Yang kedua, katekisasi remaja. Disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa pendaftaran katekisasi remaja tahun 2020-2021 sudah dibuka. Bagi orang tua yang berkerinduan untuk mendaftarkan putra-putrinya, dapat datang langsung ke kantor majelis jemaat setiap hari dan jam kerja untuk mengambil dan mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Demikian informasi ini disampaikan. Yang ketiga, pemberitahuan. Berdasarkan surat Majelis Sinode GPIB nomor 9599/6 Romawi strip 20/MS20 Romawi perihal panduan beribadah di masa pandemi COVID-19 dan surat Gubernur DKI Jakarta nomor 13 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 dalam peribadahan. Maka Majelis Jemaat GPIB Getsemani DKI Jakarta membijakinya sebagai berikut. Pertama, mengikuti arahan protokol kesehatan. Kedua, tubuh dalam keadaan kondisi sehat. Ketiga, menjaga kebersihan tangan. Keempat, harus menggunakan masker. Kelima, menghindari kontak fisik. Keenam, wajib menjaga jarak. Ketujuh, anak-anak, PA dan PT, ibu hamil dan menyusui, serta yang mempunyai penyakit bawaan beresiko tinggi dan lansia agar beribadah secara daring di rumah masing-masing. Kedelapan, membawa botol minuman sendiri. Kesembilan, kegiatan gereja akan dilaksanakan di gedung gereja pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 di 4 jam ibadah dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan Majelis Sinode. Khusus di jam 9 akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi remaja yang akan dihadiri hanya peserta sidi jemaat dan orang tua serta kerabat terdekat. Untuk penggembalaan peneguhan sidi baru akan dilaksanakan
pada hari Jumat 3 Juli 2020 pukul 18.00 WIB. Diharapkan kehadiran calon sidi baru beserta orang tua tepat waktunya. Tim COVID-19 GPB Getsemani. Majelis Jemaat GPB Getsemani DKI Jakarta telah membentuk tim kerja COVID-19 sesuai surat tugas nomor 16-B-6-JG-6-Romawi-20 dengan komposisi sebagaimana dalam Warta Jemaat minggu ini 28 Juni 2020. Demikian Warta Jemaat, terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Umat Tuhan, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan masukilah kehidupanmu sehari-hari. Jadilah pelaku firman dalam kehidupanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat dan bangsa. Mari berdiri, kita kidungkan bersama Kidung Jemaat 462 bait 1, 2 dan 3. Tolong aku Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.